Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Jamaah salat Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala bersama selalu panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan berbahagia pagi ini kesempurnaan adalah sebuah wujud dari kesetiaan kita terhadap syariat Allah. Kesyukuran akan mendatangkan ketenangan dan kesyukuran adalah sebuah kewajiban bagi umat, bagi hamba yang mengabdikan dirinya pada Allah SWT. Dengan kesyukuranlah Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir diberikan kenikmatan, mereka bermaksiat kepada Allah, maka orang beriman diberikan kenikmatan Allah, dia akan mendekatkan dirinya pada ketaatan dan kesabaran. Karena satu rangkaian antara kesabaran dan kesyukuran akan menjadikan ketenangan di dalam hati setiap manusia yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah rahimakumullah, berangkat dari peristiwa pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sampai dengan kesempatan pagi ini tidak akan pernah habisnya suri teladan beliau yang dapat kita ambil, di mana salah satu suri teladannya adalah bagaimana kokohnya sebuah keluarga ketika datang perintah Allah yang tidak masuk akal dalam pikiran manusia, tapi iman mengajukan dirinya sebagai pembela bahwa apa yang diberikan Allah, apa yang diperintahkan Allah adalah sebuah kebenaran, maka akal ia tinggalkan. Dan itulah orang yang beriman. Ketika akal tidak mampu menerima, maka iman yang menjadi depan. Bagaimana kekokohan sebuah keluarga seperti yang digambarkan atau diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika anaknya rela untuk disembelih adalah sebuah kekokohan sikap, adalah sebuah keberanian untuk mengambil risiko. Apa kata orang, apa kata dunia apabila hal itu terjadi sekali. Maka dalam salah satu kutipan saya di depan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, istri-istrimu, pasanganmu, wa auladikum, dan anak-anakmu, itu adalah sebuah bisa menjadi musuh dalam kehidupan. Maka karena keluarga digambarkan di sini bisa menjadi satu perahu yang akan mengantar kita pada surga atau sebaliknya akan mengantar kita ke neraka. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingatkan saya apabila dalam hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ketika saya berkomunikasi dan bergaul dengan penjenengan sekalian, maka maafkan karena mungkin saya yang tidak bisa membantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan saya kutipkan bagaimana seseorang yang mencintai keluarga melebihi apapun. Ketika seseorang mencintai keluarga, lalu ia melebihi kecintaan terhadap Allah dan kepada Rasul, kita bisa berselisih dengan siapapun di seluruh dunia. Kita bisa berselisih dengan pemerintah, bisa berbeda pendapat dengan teman, bisa berbeda pendapat dengan atasan. Tetapi satu orang apabila Anda menyelisihinya, maka neraka tempatnya. Siapa? Rasulullah SAW. Maka ada sebuah kepentingan ketika kita mengatakan bahwa kita cinta pada Rasulullah, pada Allah dan pada Rasulnya. Cinta adalah sebuah bahasa yang universal. Karena dari cinta itu
dalam bahasa Arab artinya mahabbah. Mahabbah adalah arti benih. Ketika kita tidak sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kebeningan. Kita akan memandang syariat sebagai sesuatu yang salah. Kita akan mengkoreksi syariat. Warisan akan kita koreksi. Hukum perang akan kita koreksi. Jihad akan kita koreksi. Semua kita koreksi. Kenapa? Karena kita tidak bening memandang cinta pada Allah dan pada Rasul. Ketika kita tidak bening, maka pasti keimanan kita akan tertinggal. Karena kita memikirkan atau melebihkan nalar setelah keimanan. Dan itulah salah satu kebodohan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Orang bodoh menggunakan akalnya setelah imannya, seperti orang beriman menggunakan imannya setelah akalnya. Para jamaah rahmatullah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Akan saya nukilkan satu buah perkataan dari Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Karena dunia ini disebut dengan panggung sandiwara, maka sebenarnya ada 3 hal yang menyebabkan kenapa disebut dunia. Dunia itu berasal dari akar kata dani yang artinya rendah. Karena dunia ini letaknya rendah di bawah langit. Maka apapun yang kita lihat sebagai sesuatu yang tinggi di dunia, sesungguhnya dia adalah rendah. Jadi secara geografis dunia itu adalah rendah. Kemudian yang kedua, dunia itu secara waktu adalah pendek. Kita bisa maklumi 1 hari akan 50.000 tahun di dunia. Itu kemana kita akan mengatakan dunia ini panjang? Kita tidak pernah merasa bahwa beberapa waktu yang lalu kita masih kecil, atau kita SMP, SMA, kuliah selesai, kemudian pada kita berkeluarga, lalu kita punya anak, lalu kita tahu kalau sudah dewasa, sudah tua, tidak terasa waktu itu cepat, dan hal yang tidak akan pernah kita lepas, kematian. Maka perlu menjadi perhatian kita sekalian, bagaimana kita membina keluarga kita. Suatu kali kita harus membiasakan diri untuk mengajak satu keluarga ngomong-ngomong. Artinya seolah-olah kita ini satu skoci. Ayah, ibu, anak itu adalah satu skoci, satu kapal. Harus satu tujuan. Ketika anggota keluarga dalam satu skoci itu ada yang belok, maka ayah harus mengingatkan, ibu harus mengingatkan anak-anaknya. Karena seorang ayah, seorang ibu adalah guru bagi anak-anaknya. Maka apakah tidak akan rela anak kita akan dibiarkan dia tidak berjamaah di masjid, dia tidak pernah bergaul dengan orang-orang soleh, tidak pernah mendatangi majelis-majelis ilmu? Apakah kita rela tidak akan membiarkan mereka terperosok dalam neraka dengan tidak memberikan bekal ilmu? Kalau bapak ibu menyekolahkan anak-anak di sekolah yang baik, itu bagus. Tapi kalau bapak ibu membiarkan mereka untuk tidak pernah bergaul di masjid, tidak pernah mereka berkumpul dengan orang-orang saleh, wallahi mereka akan celaka pada hari akhir. Kenapa? Karena dunia ini rendah. Dunia ini letaknya hanya di bawah. Dunia ini singkat. Dan yang ketiga, dunia ini dana hina dan singkat. Jadi dunia ini sebagai gambaran, kalau dulu kita ini menganggap bahwa waktu kecil kita ini pengen mobil-mobilan. Kalau tidak diberikan mobil-mobilan, kita ini ngambek di toko ataupun ngambek di swalayan. Tapi ketika kita dewasa, apakah kita masih memandang mobil-mobilan itu sebuah hal yang sangat penting? Itulah dunia. Ketika kita masih kecil, mobil-mobilan adalah barang yang paling berharga. Kita tidak peduli bapak kita punya uang atau tidak, punya utang atau tidak. Anak-anak tidak pernah berpikir, karena dia akan menganggap bahwa itu yang paling bagus. Tapi ketika kita sekarang sudah dewasa, apa kita masih menganggap mobil-mobilan itu sebagai sesuatu yang penting, sebagai sesuatu yang besar? Karena sekarang mungkin penjenengan sudah punya mobil, mungkin penjenengan sudah punya mobil yang lebih baik, atau pada waktu tahun 80-an mungkin mobil Voltation itu paling bagus, Voltage 120. Tapi lihatlah sekarang bagaimana dia berfungsi. Kalau dulu mungkin mobil itu adalah paling bagus di era 80. Tapi ketika sekarang ada banyak mobil yang lebih bagus, maka itu tidak akan pernah menjadi abadi.
Karena dunia itu sebenarnya adalah sesuatu yang mulia. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Para jamaah rahimakumullah. Maka karena dunia itu sangat berluas rendah, dengan secara waktu pendek dan secara hakikat adalah hina. Bagaimana kita bisa mati-matian memperjuangkan dunia? Bagaimana kita bisa melakukan hal yang dilarang oleh agama? Karena dalam bahasa Arab harta adalah dinar, din dan nar. Kalau kita mengambil harta sesuai dengan agama maka selamatlah agama. Tapi kalau sebaliknya maka neraka. Itulah. Jadi karena kita ini begitu menganggap dunia sebagai sesuatu yang paling utama, dunia adalah sesuatu yang paling tinggi, maka kita selalu membiarkan ketika anak-anak kita ini mungkin bisa jadi anak-anak kita sukses, mereka hidup dengan baik, dengan mapan. Tapi apakah kita pernah berpikir mereka kalau akan bisa berkumpul dengan kita di surga? Keluarga beriman, keluarga muslim adalah keluarga yang punya satu misi. Dia harus tetap di dunia bersama-sama dan di akhirat bersama-sama, di surga bersama-sama. Itulah misi besar orang beriman. Maka kita ketika menganggap bahwa segalanya akan berakhir dunia, Anda salah. Kita tidak akan cukup berbuat baik di dunia saja. Ada orang yang mengatakan bahwa seseorang apabila berlaku baik, tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah merugikan orang lain, maka itu cukup baginya. Dia tidak perlu sholat, dia tidak perlu menerima syariat. Kalau penjenengan ingat bagaimana Abu Thalib yang didoakan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis Muslim. Abu Thalib adalah tameng hidup Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah mendoakan beliau? Ya Allah, dengan syafaatku maka ringankanlah siksa Abu Thalib di neraka, yang dimana mata kakinya menginjak api, tapi otaknya menjadi. Apakah benar pernah gambarkan bagaimana api yang sehebat itu di dunia tidak akan pernah ada? Jangan menginjak sesuatu sampai otaknya menjadi. Itulah hukuman teringan untuk Abu Thalib, orang yang paling berjasa besar pada Rasulullah SAW. Atau salah satu sahabat, bukan sahabat, orang yang hidup di zaman Rasulullah, Abdullah bin Jun'an. Dia orang yang suka menyambung silaturahmi. Dia orang yang suka menolong tetangga, suka memuliakan tamu, suka meringankan tetangganya. Tapi ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ketika beliau meninggal, Abdullah bin Jun'an ini, ya Rasulullah, di mana Abdullah bin Jun'an berada? Rasulullah mengatakan, Fina. Jadi kalau penjenengan dicekoki dengan doktrin hari ini bahwa orang berbuat baik itu cukup, orang tidak sholat itu tidak apa-apa, asal dia tidak pernah merugikan orang lain, asal dia selalu berbuat baik pada orang lain, Anda salah besar. Karena Rasulullah yang mengatakan, apakah Anda akan menjadi Rasulullah dengan mengatakan bahwa jangan terlalu berlebihan. Kita ini kadang-kadang terlalu meringankan syariat, Pak. Kita ini memudahkan syariat, seolah-olah apa yang dikatakan Rasulullah itu sesuatu yang tidak masuk akal. Maka saya katakan, jadi ketika kita menyelisih Rasulullah, maka yakinlah neraka akan kita tempati selama-lamanya. Kalau kita menyelisih Rasulullah, maka ketika Rasulullah mengatakan bahwa Abdullah bin Jun'an orang yang sebaik itu, suka menolong para sahabat yang berkebutuhan, misalnya sahabat itu membutuhkan uang, beliau menolong, suka menyambung silaturahmi. Abdullah bin Jun'an itu punya satu piring besar untuk memuliakan tamunya. Dia punya satu piring yang khusus, keluarganya pun tidak berpakai. Kalau ada tamu, piring itu dikeluarkan lalu dia menyuguhi tamunya. Kita mungkin tidak pernah berpikir sampai jauh itu. Itulah salah satu kelebihan dari kaum Quraisy. Tapi kenapa orang sebaik itu di neraka, kata Rasul? Karena dia kafir, karena dia musyrik, karena dia tidak mempercayai Allah dan Rasulnya, karena dia tidak mempercayai syariat. Maka kalau sekarang sekalian bisa katakan, kalau kita masih menganggap bahwa kebaikan di dunia ini akan selesai di sini, dan orang-orang baik pasti akan diberikan ganjaran yang baik, mohon maaf, kalau tidak ada keimanan di dalamnya, maka pastikan dia akan menyesal kelak ketika di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena dosa terbesar dia adalah tidak melaksanakan sholat dan tidak menerima zakat. 3 orang yang akan dimasukkan neraka adalah kelak yang berhisab. Yang pertama adalah orang yang berperang jihad
ketika ditanya pada Allah, apa yang mendasari untuk berjihad? Dia bilang, aku ingin ridhomu ya Allah. Allah bilang kadzabta, bohong kau. Maka ia dilemparkan ke neraka. Kau ingin dianggap sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang komandan. Kedua, ketika ditanyakan pada dipanggil satu orang lagi, orang yang ahli ilmu, orang alim, orang yang suka belajar ngaji, orang yang mengajar pengajian atau mengajar di kegiatan agama. Lalu ditanya oleh Allah SWT, kenapa, apa yang mendasari untuk melakukan itu? Orang itu bilang, aku mencari ridhomu. Allah bilang, kadzabta, bohong. Kau ingin sebagai orang pintar. Lalu dilemparkan dia ke dalam neraka. Dan yang terakhir, orang yang dermawan. Ketika dipanggil oleh Allah SWT, lalu dia bilang, aku ingin ridhomu ya Allah. Ternyata Allah bilang, kadzabta, bohong kau. Dan kau hanya disebut sebagai orang yang dermawan. Lalu dilemparkan dia ke dalam neraka. Ketika menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah pingsan 3 kali. Jadi karena beratnya perasaan untuk menerima keadaan seperti ini, orang yang sebaik apapun, kalau dia punya motif dunia, pasti akan ditolak. Kedermawanan kita, kalau kita punya motif supaya dianggap orang sebagai orang yang dermawan, atau kita punya motif mengajar seseorang atau mengajari ngaji hanya supaya kita dianggap sebagai orang pintar, atau kita orang berjihad supaya dianggap sebagai orang pemberani, maka semuanya akan gugur di Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, hadir wa alhamdulillah kasih. Saya nukilkan berakhir sebuah perkataan dari Imam Al-Qurtubi bahwa dunia ini ibaratnya seperti air. Karena dunia ini seperti air, ada 4 hal yang menyerupakan dunia dengan air. Yang pertama, air itu tidak pernah setia di satu tempat. Jadi harta itu tidak pernah setia di satu tempat. Ketika penjenengan masih hidup, kita masih hidup, harta itu milik kita. Tapi ketika kita mati, maka dengan cepat ia akan berpindah ke ahli waris kita. Itulah dunia. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi, air itu akan cepat menguap atau gampang hilang. Saya katakan tadi, ketika tahun 80-an mobil ini begitu hebatnya kalau 120, tapi ketika sudah waktu berlalu, atau model pakaian ketika tahun 70-80-an begitu jubra misalnya, ketika tahun-tahun berlalu maka dia akan tidak ada artinya, dia akan menguap, dia akan hilang. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa jika air kebanyakan akan basah, jika harta kebanyakan maka kita seperti orang yang kebanjiran tidak punya perahu, dia akan tenggelam dalam harta. Kemudian yang keempat, jika terlalu asik maka kita akan basah. Kalau kita terlalu asik dengan dunia maka kita pasti akan terjerumus. Itulah perkataan Imam Al-Qurtubi yang menyerupakan dunia dengan air. Maka berhati-hati kita, karena anak istri kita adalah ujian, bahkan dia bisa menjadi musuh. Inna ma'amwalukum wa'aladukum wa'aladukum wa'aladukum. Maka karena mereka akan menjadi musuh, kadang-kadang perlu kita mengendalikan, kadang-kadang kita perlu marah-marah, kadang-kadang kita perlu bersabar, kadang-kadang kita perlu keras, kadang-kadang kita perlu mengampuni. Itulah peran seorang laki-laki dalam keluarga. Maka para jamaah Allah, mudah-mudahan sedikit yang saya berikan sebagai silangan rohani untuk pagi hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengadakan tangan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan keluarga diberikan bersama di dunia akhirat. Kita adalah keluarga yang tidak hanya bersama di dunia, tapi kita akan bersama di akhirat.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب هب لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم علمنا في أعمال رزقنا طيبا وعمل تقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.